Fajar menyingsing. Halaman sekte Tianshu kembali dipenuhi suara langkah murid-murid yang berlatih. Yan Zhenhai membawa kayu bakar menuju dapur. Wajahnya tetap tenang meski pundaknya terasa berat. Namun berbeda dengan biasanya, tubuhnya terasa ringan. Napasnya seolah selaras dengan udara pagi. Ia berhenti sejenak, menatap pohon pinus tua di sudut halaman. Dulu, setiap kali memikul beban, dadanya terasa sesak dan napasnya cepat. Tapi kini, setelah malam itu, setiap tarikan napas membuat energi halus meresap ke dalam tubuhnya, membuat langkahnya stabil. Hatinya bergetar, tapi ia segera menutupinya dengan wajah datar. "Kenapa kau bengong, pesuruh?" Mu Qinglan mendekat dengan senyum mengejek. Ia sengaja menendang salah satu kayu yang dibawa Zhenhai, membuatnya jatuh ke tanah. Dasar sampah, bahkan mengangkat kayu pun tak becus. Zhenhai hanya menunduk memungut kayu yang jatuh. Namun di balik tenangnya, ia menyadari satu hal. Tubuhnya kini memiliki kekuatan yang berbeda. Ia tidak perlu membalas, belum saatnya. Bai Ruoxi memperhatikan dari kejauhan. Ia mengingat cahaya samar yang dilihatnya semalam di gudang. Ada sesuatu yang aneh dengan Zhenhai. Meski ia tidak mengucapkan apa-apa, matanya terus mengikuti setiap gerakannya, seakan ingin menemukan celah rahasia. Di aula besar, Elder Suo Liang memberi ceramah kepada para murid. Ingatlah, hanya mereka yang memiliki talenta sejati yang bisa menapaki Dao. Yang lemah, yang tak mampu menyalurkan Qi, hanyalah beban sekte. Ucapannya membuat banyak murid melirik sinis ke arah Zhenhai yang masuk membawa air. Tawa terdengar. "Benar, seperti si pesuruh itu, menghabiskan makanan sekte, tapi tak bisa jadi murid," seru seorang murid lain. Suo Liang tidak menghentikan ejekan itu, malah tersenyum tipis, seolah ikut mengamini. Zhenhai meletakkan kendi air tanpa bicara. Namun di dalam hatinya, ia justru mengingat huruf-huruf kuno di gulungan Dao primordial. Mereka yang dipandang rendah adalah tanah subur bagi Dao. Ejekan hanyalah pupuk bagi akar yang hendak menembus langit. Kata-kata itu bergema dalam benaknya, membuat dadanya terasa mantap. Malam harinya, ia kembali ke gudang tua. Di sana, ia duduk bersila, mengikuti aliran pernapasan yang tertulis di gulungan. Suara angin berdesir dan anehnya, serangga di sekitar gudang terdiam seakan mendengarkan. Tubuhnya mulai memanas, lalu mendingin, ritme yang membuat Qi mengalir lebih lancar dari sebelumnya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia mendengar bisikan samar dari gulungan, sebuah ajaran yang lebih mendalam. Jangan hanya serap Qi, dengarkan denyut bumi, rasakan tarikan bintang. Dao bukan milik tubuh, tapi milik semesta. Zhenhai membuka matanya, keringat menetes di dahinya. Tapi pandangannya jernih, penuh keyakinan. Ia mulai menyadari bahwa jalur yang ditempuhnya bukan sekadar teknik kultivasi, melainkan pemahaman yang bisa mengubah dunia. Sementara itu, di kediaman Elder Suo Liang, ia gelisah. Beberapa kali, ia merasa energi di sekitar sekte bergerak tidak wajar saat malam. "Apa ada yang menyusup?" gumamnya. Ia memanggil Lin Yaoting, sesepuh yang lebih tenang, untuk berdiskusi. Lin Yaoting hanya tersenyum samar. "Mungkin langit sedang menguji kita, atau mungkin ada talenta yang belum kita sadari." Kata-kata itu membuat Suo Liang mengerutkan dahi, tak suka dengan kemungkinan adanya bakat tersembunyi di luar murid inti. Keesokan paginya, saat latihan, Mu Qinglan mendemonstrasikan teknik pukulan Kui di depan murid-murid. Namun Qi-nya mendadak kacau, membuat serangan hampir mengenai Elder Suo Liang. Semua murid panik, tapi tiba-tiba suara tenang terdengar dari belakang. "Langkah ketigamu terlalu tergesa, tarik napas sebelum kau lepaskan tenaga." Suara itu milik Zhenhai, yang tanpa sadar melontarkan saran. Semua orang menoleh, terkejut mendengar pesuruh bicara dalam urusan kultivasi. Mu Qinglan mendengus marah. "Kau berani mengajariku, sampah sepertimu tahu apa tentang Qi." Ia menyerang ke arah Zhenhai dengan niat mempermalukannya. Namun sebelum serangan tiba, Bai Ruoxi berteriak, "Berhenti!" Tapi terlambat, pukulan hampir menghantam. Saat itu, Zhenhai bergerak sedikit ke samping, mengalihkan tenaga Mu Qinglan tanpa terlihat jelas. Serangan itu justru berbalik mengenai pilar kayu latihan, membuat semua orang terperangah. Suasana hening. Semua murid menatap dengan kaget.
Zhenhai hanya berdiri dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hatinya, ia sadar Dao primordial mulai menuntunnya untuk melangkah lebih jauh. Di sudut aula, Bai Ruoxi menggenggam erat tangannya. "Yan Zhenhai, kau bukan orang biasa. Aku harus tahu kebenarannya." Malam itu, kabar tentang pesuruh rendahan yang mengoreksi murid inti mulai beredar diam-diam di antara para tetua. Sebagian tertawa meremehkan, sebagian mulai curiga. Dan tanpa ada yang tahu, sebuah perjalanan baru telah benar-benar dimulai. Rumor tentang Yan Zhenhai mulai beredar di seluruh sekte Tianshu. Awalnya hanya bisikan di antara murid rendahan, tetapi segera merambat hingga ke telinga para sesepuh. Seorang pesuruh berani mengoreksi teknik murid inti, bahkan membuat Mu Qinglan mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang. Itu bukan hal kecil. Di ruang pertemuan, Elder Suo Liang duduk dengan wajah masam. "Tak masuk akal, anak itu tidak bisa menyalurkan ki. Aku sendiri sudah memeriksanya bertahun-tahun lalu." Namun, nada bicaranya tidak sekeras biasanya, seakan ada kerikil yang mengganggu keyakinannya. Lin Yaoting, sesepuh medis yang selalu tenang, hanya tersenyum tipis. "Suo Liang, terkadang gunung yang kita pandang rendah justru menyembunyikan mata air. Jangan buru-buru menutup mata." Kata-katanya membuat beberapa tetua mengernyit, tak nyaman dengan kemungkinan Zhenhai bukan sekadar pesuruh. Sementara itu, di halaman belakang sekte, para murid berkumpul berbisik. "Kau dengar?" Katanya Yan Zhenhai bisa mengalihkan serangan Mu Qinglan. "Ah, bohong itu. Mana mungkin pesuruh bisa mengalahkan murid inti? Tapi aku lihat dengan mata kepalaku sendiri." Bisikan itu semakin liar, antara ejekan dan rasa ingin tahu. Mu Qinglan sendiri diliputi amarah. Ia tidak bisa menerima dirinya dipermalukan oleh sampah. "Aku akan buktikan di depan semua orang, dia tidak lebih dari penipu." Dengan tekad itu, ia merencanakan untuk menantang Zhenhai secara resmi dalam latihan publik. Zhenhai, di sisi lain, memilih diam. Di gubuk lusuhnya, ia menyalakan lentera kecil, lalu membuka kembali gulungan Dao primordial. Tulisan-tulisan kuno itu kali ini menyala samar, seakan merespons hatinya. "Jangan biarkan dunia mengendalikanmu, biarkan Dao yang menuntun langkahmu." Ia memejamkan mata, mengikuti aliran napas yang diajarkan gulungan. Tubuhnya terasa seolah menyatu dengan tanah tempat ia duduk. Setiap butiran debu, setiap desir angin seakan berbicara padanya. Saat membuka mata, tatapannya lebih jernih, seakan bisa menembus lapisan-lapisan tipis dunia. Malam itu, Bai Ruoxi mendekatinya diam-diam. "Yan Zhenhai," panggilnya pelan. Zhenhai terkejut, segera menyembunyikan gulungan di balik pakaiannya. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya, berusaha tenang. Bai Ruoxi menatap matanya dengan serius. "Aku tahu ada yang berbeda sejak malam itu. Kau bukan pesuruh biasa. Aku lihat sendiri cahaya aneh di gudang. Kau sedang menyembunyikan sesuatu, bukan?" Zhenhai terdiam lama. Ia menimbang apakah harus mengatakan yang sebenarnya. Namun akhirnya ia hanya tersenyum samar. "Jika aku memang berbeda, bukankah itu alasan lebih baik bagimu untuk tidak terlalu dekat denganku? Dunia ini tidak ramah pada mereka yang menyimpang dari jalurnya." Jawaban itu justru membuat hati Bai Ruoxi semakin yakin bahwa Zhenhai menyimpan rahasia besar. Ia menunduk lalu pergi tanpa kata lain. Namun dalam hatinya tekad tumbuh. Ia akan mencari tahu kebenaran itu. Keesokan harinya, latihan publik digelar. Semua murid dan tetua berkumpul di halaman utama. Mu Qinglan berdiri gagah, wajahnya penuh keyakinan. "Hari ini, aku ingin menunjukkan pada semua orang bahwa Yan Zhenhai hanyalah sampah yang kebetulan beruntung." Bisik-bisik memenuhi udara. Banyak yang menunggu dengan antusias, ingin tahu apakah rumor itu benar. Elder Suo Liang mengawasi dengan senyum tipis, siap melihat Zhenhai dipermalukan. "Zhenhai, maju!" seru Mu Qinglan. Semua mata tertuju padanya. Zhenhai melangkah perlahan, wajahnya tetap datar, meski dalam dadanya ada gejolak yang sulit ditahan. "Apakah kau berani melawanku?" Mu Qinglan mengejek. "Kalau kau kalah, aku akan pastikan kau diusir dari sekte ini." Zhenhai menatapnya sebentar, lalu menghela napas. "Aku bukan mencari pertarungan, tapi jika kau memaksa, maka aku hanya akan bertahan." Mu Qinglan tertawa sinis, lalu langsung menyerang dengan teknik pukulan Qi. Cahaya biru menyelimuti tinjunya,
membuat para murid berteriak kagum. Namun tepat sebelum pukulan mengenai Zhenhai, ia bergerak ringan, seolah mengikuti arah angin. Serangan itu meleset, menghantam tanah hingga pecah. Semua orang terdiam, beberapa bahkan berdiri, tak percaya. Itu bukan kebetulan, kan? Bisik seorang murid. Mu Qinglan tidak menyerah, ia melancarkan serangan kedua, kali ini lebih cepat. Namun anehnya, setiap kali ia hampir mengenai, tubuh Zhenhai bergerak sedikit, membuat serangan meleset seakan-akan ia tahu arah pukulan sebelum diluncurkan. Di kursi para sesepuh, Lin Yaoting menyipitkan mata, hatinya berdebar. Itu bukan teknik biasa. Gerakan itu seperti dao primordial yang disebut dalam catatan kuno. Mungkinkah? Pertarungan itu terus berlangsung, tapi satu hal jelas. Yan Zhenhai bukan pesuruh biasa lagi. Dan pada hari itu, bibit kecurigaan dan kekaguman mulai tumbuh di hati banyak orang. Matahari pagi menyinari halaman sekte Tianshu, para murid berbaris rapi mengikuti latihan harian. Di barisan belakang, seorang pemuda dengan pakaian lusuh membawa ember penuh air, peluh bercucuran dari dahinya. Dialah Yan Zhenhai, pemuda yang tak dianggap sebagai murid sejati, melainkan hanya pesuruh rendahan yang tugasnya mengurus kebutuhan para murid inti. "Cepat, pesuruh! Airnya tumpah!" teriak Mu Qinglan, murid inti dengan tatapan merendahkan. Ember Zhenhai sedikit goyah, membuat beberapa tetes jatuh ke tanah. Para murid lain tertawa, seolah sudah terbiasa melihatnya dipermalukan. Namun Zhenhai tidak membalas, ia hanya menunduk, berjalan pelan sambil memastikan air tidak habis. Hatinya dingin, sudah terlalu sering menghadapi ejekan. Tapi di dalam matanya, tersimpan cahaya yang berbeda, bukan kepasrahan, melainkan kesabaran menunggu waktu yang tepat. Bai Ruoxi, murid wanita dengan kecerdasan tajam, diam-diam memperhatikan dari jauh. Ia melihat Zhenhai berbeda dari pesuruh biasa. Cara pemuda itu menyeimbangkan ember, langkahnya yang tenang, dan tatapannya yang tak terguncang oleh ejekan, semuanya membuatnya penasaran. Di ruang utama, Elder Suo Liang mengawasi latihan. Matanya tajam, namun selalu melirik ke arah Zhenhai dengan ejekan terselubung. Anak itu buang-buang waktu jika berharap jadi murid. Tubuhnya tak bisa menyalurkan ki, dia tak lebih dari sampah. Para tetua lain mengangguk setuju, hanya menambah beban hinaan bagi Zhenhai. Saat malam tiba, halaman sekte sunyi. Para murid inti sudah beristirahat, sementara Zhenhai masih menyapu dan membersihkan peralatan. Dalam perjalanan kembali ke gubuk lusuhnya, ia melewati gudang lama sekte yang sudah lama terkunci dan dianggap berbahaya. Angin malam membuat pintu berderit seolah mengundangnya masuk. Rasa penasaran menyeruak. Zhenhai menempelkan telinganya ke pintu, lalu mendorongnya perlahan. Di dalam, debu tebal menutupi rak-rak kosong. Namun di sudut ruangan, teronggok sebuah gulungan kuno berwarna hitam kebiruan, memancarkan aura samar. Ia mendekat hati-hati, jemarinya menyentuh gulungan itu. Seketika, sebuah arus energi aneh menyusup ke dalam tubuhnya. Tidak panas, tidak dingin, melainkan seperti gelombang halus yang menyatu dengan napasnya. Mata Zhenhai melebar. Untuk pertama kalinya, tubuhnya merespons energi. Suara samar terdengar di telinganya, seolah berasal dari gulungan itu sendiri. Dao primordial, jalur yang ditinggalkan para pendiri. Hanya mereka yang dipandang rendah dunia, namun menolak tunduk yang bisa mendengarnya. Zhenhai terdiam, hatinya bergetar hebat. Ia membuka gulungan itu, menemukan tulisan-tulisan kuno yang tak menyerupai teknik biasa. Itu bukan sekadar cara menyalurkan ki, melainkan pemahaman tentang harmoni langit dan bumi. Sesuatu yang bahkan para sesepuh sekte tidak pernah ajarkan. Malam itu, ia duduk bersila di dalam gudang berdebu. Embusan angin berputar mengikuti napasnya, dedaunan di luar seakan merespons tarikan dan hembusan yang ia lakukan. Untuk pertama kalinya, energi spiritual masuk ke tubuhnya tanpa perlawanan. Rasa sakit mendadak menyeruak di dada, tapi bersamaan dengan itu, perasaan lega memenuhi dirinya. Jalur meridian yang selama ini tertutup seakan terbuka sedikit demi sedikit. Butiran energi berkumpul membentuk cahaya lembut di dalam tubuhnya. Jadi, aku bukan sampah, bisiknya, matanya bersinar. Senyum tipis terukir di wajahnya, bukan karena gembira, melainkan tekad yang tumbuh semakin kuat. Dunia mungkin menganggapnya remeh, tapi ia baru saja menemukan kunci yang bisa mengguncang seluruh sekte.
Tanpa ia sadari, di luar gudang, Bai Ruoxi berdiri diam, melihat cahaya samar keluar dari celah pintu. Hatinya berdegup, matanya menyipit penuh rasa ingin tahu. Yan Zhenhai, apa sebenarnya yang kau sembunyikan? Malam kian larut, namun perjalanan Zhenhai baru saja dimulai. Ia tahu, mulai saat ini, ia harus merahasiakan segalanya. Karena jika dunia mengetahui bahwa pesuruh rendahan menemukan Dao primordial, bukan hanya sektenya, tapi seluruh dunia kultivasi akan diguncang. Sorak-sorai bergema di halaman utama sekte Tianshu. Mu Qinglan berdiri dengan wajah memerah, napas terengah-engah, sementara Yan Zhenhai masih tegak dengan ekspresi tenang. Tak ada luka, tak ada tanda kelelahan, seolah ia hanya berjalan-jalan, bukan menghadapi serangan murid inti. Para murid berbisik semakin keras. Bagaimana mungkin dia bisa menghindar begitu mudah? Itu bukan kebetulan, gerakannya terlalu alami. Jangan-jangan dia memang menyembunyikan sesuatu? Suasana yang biasanya penuh ejekan kini dipenuhi rasa ingin tahu dan keraguan. Elder Suo Liang berdiri dengan wajah muram. Baginya, ini bukan lagi sekadar perlawanan seorang pesuruh, melainkan ancaman bagi wibawanya sebagai sesepuh. Ia hendak membuka mulut, tetapi Lin Yaoting lebih dulu berbicara. Cukup, pertarungan berakhir. Kemenangan tidak ditentukan oleh siapa yang lebih keras menyerang, tapi oleh siapa yang tetap berdiri di akhir. Mu Qinglan menatap ke arah Lin Yaoting dengan terkejut. Ia tahu sesepuh itu jarang campur tangan dalam urusan murid. Namun kali ini seolah ada alasan tersembunyi. Mu Qinglan menggertakkan giginya lalu berbalik pergi, meninggalkan rasa malu yang menggerogoti harga dirinya. Zhenhai menunduk sopan lalu melangkah menjauh tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, semakin banyak ia bicara, semakin besar risiko rahasianya terbongkar. Namun diamnya justru membuat dirinya semakin misterius di mata para murid. Malam itu, di gubuknya, Zhenhai kembali membuka gulungan Dao primordial. Cahaya samar menyinari wajahnya. Kata-kata kuno terukir di dalam pikirannya. Jangan melawan ombak, jadilah alirannya. Dao bukan tentang kekuatan yang dipamerkan, melainkan keseimbangan yang tak terlihat. Ia memejamkan mata, tubuhnya perlahan dilingkupi aura tipis. Napasnya selaras dengan denyut bumi, membuat Qi mengalir dengan lebih halus dari malam sebelumnya. Seketika, ia merasakan seolah ada lapisan tipis yang terbuka di tubuhnya, sebuah pintu kecil menuju tahap kultivasi sejati. Namun saat ia terlarut, suara ketukan terdengar di pintu gubuknya. Zhenhai segera menyembunyikan gulungan itu, lalu membuka pintu. Yang berdiri di sana adalah Elder Lin Yaoting. Elder Lin. Zhenhai terkejut, tidak menyangka sesepuh medis itu datang ke tempat pesuruh rendahan. Lin Yaoting tersenyum samar. Aku hanya ingin berbincang. Hari ini caramu bergerak bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Katakan padaku, siapa yang mengajarimu? Zhenhai terdiam, mencoba menyusun jawaban. Akhirnya ia berkata, tidak ada yang mengajarkan, aku hanya mengikuti aliran napas. Jawaban itu sederhana, tapi mata Lin Yaoting justru berbinar, seolah menemukan harta karun. Menarik, kau bahkan tidak sadar apa yang kau lakukan, tapi langkahmu sudah selaras dengan Dao. Anak muda, jangan remehkan pemahaman itu. Bahkan banyak sesepuh yang menghabiskan hidupnya tanpa pernah menyentuh titik itu. Kata-kata Lin Yaoting menggema dalam benak Zhenhai. Sebelum pergi, Lin Yaoting menambahkan, jika suatu saat kau butuh tempat untuk berbicara, datanglah padaku. Ada hal-hal yang tidak bisa diucapkan terang-terangan di sekte ini. Lalu ia berbalik, meninggalkan Zhenhai yang masih termenung. Keesokan harinya, kabar tentang percakapan Lin Yaoting dengan Zhenhai menyebar. Para murid semakin heboh, bahkan beberapa tetua diam-diam mulai melirik ke arah Zhenhai dengan rasa ingin tahu. Mereka bertanya-tanya, apa yang membuat sesepuh tenang itu mau mendekati pesuruh rendahan? Suo Liang semakin gelisah. Ia merasa otoritasnya mulai diganggu. Jika anak itu benar-benar menyimpan sesuatu, aku harus menghentikannya sebelum ia menjadi ancaman, gumamnya dengan nada dingin. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bai Ruoxi mendekati Zhenhai di dapur. Kau sadar kan? Semua orang mulai memperhatikanmu. Semakin lama kau sembunyikan, semakin besar bahaya yang datang. Zhenhai hanya tersenyum tipis. Bahaya selalu ada, tapi bukan berarti aku harus berlari. Ada hal-hal yang hanya bisa dijaga dengan diam. Bai Ruoxi terdiam.
ia melihat ketenangan di mata Zhenhai, sebuah keyakinan yang jarang ditemui bahkan pada murid inti. Dan untuk pertama kalinya, hatinya bergetar, bukan karena kekuatan, melainkan karena keteguhan seorang yang dianggap sampah. Malam berikutnya, Lin Yaoting kembali duduk sendiri di ruangannya. Ia mengeluarkan catatan kuno yang berdebu, membuka halaman tentang Dao primordial. Jemarinya gemetar. Bisa jadi, dia benar-benar pewaris jalur yang hilang itu. Jika demikian, sekte Tianshu akan terguncang. Di sisi lain, Zhenhai kembali duduk di gudang tua, memejamkan mata. Di luar, bulan purnama menggantung tinggi, sinarnya masuk lewat celah dinding. Tubuhnya bergetar lembut, lalu tenang. Ia tidak tahu bahwa mulai malam itu, setiap langkahnya akan diawasi. Bukan hanya oleh sektenya, tapi juga oleh kekuatan yang lebih besar di luar sana. Angin pagi berembus lembut di halaman sekte Tianshu. Tapi suasana tidak sesejuk biasanya. Para murid berbisik-bisik, menyebarkan rumor yang semakin liar tentang Yan Zhenhai. Ada yang mengatakan ia menemukan teknik rahasia. Ada pula yang percaya ia diam-diam dilatih oleh sesepuh misterius. Namun satu hal jelas, pesuruh rendahan itu kini bukan lagi bahan tertawaan semata. Di ruang utama, beberapa sesepuh berkumpul. Elder Suo Liang membuka pertemuan dengan nada keras. Kita tidak bisa membiarkan rumor ini berkembang. Jika anak itu terus menjadi pusat perhatian, wibawa sekte akan runtuh. Tetua lain, Zuo Minghan, mengelus janggutnya. Namun kita tidak bisa menutup mata. Gerakan anak itu jelas bukan kebetulan. Ada sesuatu di balik dirinya. Jika benar ia menyentuh jalur yang berbeda, tidakkah lebih baik kita mengamati dulu? Lin Yaoting menambahkan dengan nada tenang. Mengamati atau mungkin belajar. Bukankah Dao bisa muncul dari tempat yang paling tak terduga? Kata-kata itu membuat wajah Suo Liang mengeras. Baginya, ide bahwa seorang pesuruh bisa memberi pelajaran pada sesepuh adalah penghinaan. Sementara itu, Zhenhai menjalani hari seperti biasa, membawa air, memotong kayu, membersihkan halaman. Namun ia mulai merasakan tatapan berbeda dari orang-orang. Ada yang menatap dengan rasa ingin tahu, ada yang penuh iri, dan ada pula yang diam-diam waspada. Saat ia mengangkat ember, seorang murid inti menghampirinya. Yan Zhenhai, Elder Suo Liang memanggilmu ke ruang latihan. Suaranya datar, tapi ada sinis yang disembunyikan. Zhenhai hanya mengangguk, lalu melangkah menuju aula. Di dalam aula, Suo Liang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Kudengar kau cukup lihai menghindar. Aku ingin melihat sendiri kemampuanmu. Dari balik layar, dua murid inti muncul, masing-masing memegang pedang kayu. Tugasmu sederhana, bertahan dari mereka selama 10 jurus. Zhenhai menunduk. Ia tahu ini bukan ujian biasa, melainkan upaya untuk mempermalukannya. Namun di hatinya, ia mengingat ajaran gulungan Dao primordial. Jangan melawan kekuatan, jadilah bayangan yang mengikuti. Pertarungan dimulai. Dua murid inti menyerang serentak, pedang kayu menyambar ke arah kepala dan pinggangnya. Zhenhai bergerak ringan, kakinya melangkah setengah inci lebih cepat dari tebasan. Pedang itu meleset, hanya mengenai angin. Sorakan kecil terdengar dari luar aula. Beberapa murid sengaja mengintip, terkejut melihat pesuruh itu benar-benar mampu bertahan. Jurus demi jurus lewat, dan Zhenhai tidak hanya bertahan, bahkan membuat serangan mereka berbalik mengenai satu sama lain. Di kursi pengawas, wajah Suo Liang semakin muram. Bagaimana mungkin? Pikirnya. Ia menatap tajam, tapi yang ia lihat hanya sosok Zhenhai yang bergerak seolah menari, tidak terikat oleh aturan teknik biasa. Setelah jurus ke-10, Suo Liang mengangkat tangan. Cukup, suaranya menggema. Dua murid inti mundur dengan wajah penuh keringat, sementara Zhenhai tetap tenang, hanya sedikit terengah. Suo Liang menatapnya dalam-dalam. Dari mana kau belajar gerakan itu? Tanyanya dengan nada penuh tekanan. Zhenhai menunduk lalu menjawab singkat. Dari mengamati. Setiap hari aku melihat para murid berlatih. Gerakanku hanyalah bayangan dari apa yang kulihat. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi justru membuat para sesepuh yang hadir terdiam. Apa mungkin hanya dengan mengamati, ia bisa bergerak sedemikian alami? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang ia sembunyikan? Di luar aula, Bai Ruoxi yang juga mengintip merasakan hatinya berdegup. Dia semakin tidak bisa kutebak.
Malam harinya, Suo Liang duduk di ruang pribadinya dengan wajah muram. Tidak bisa dibiarkan. Jika benar anak itu menyimpan sesuatu, maka aku harus menemukan rahasianya. Kalau perlu, dengan cara apapun. Sementara itu, Zhenhai kembali ke gubuknya. Ia menatap gulungan dao primordial yang tergeletak di lantai. Hatinya tahu, ujiannya baru saja dimulai. Para sesepuh mulai menaruh perhatian, dan itu berarti bahaya akan datang lebih cepat. Namun saat ia membuka gulungan itu, huruf-huruf kuno kembali bergetar, seolah menyambutnya. Jika langit menutup jalanmu, bukalah jalanmu sendiri. Jika manusia menolakmu, biarlah Dao yang menerimamu. Kata-kata itu membuat Zhenhai tersenyum tipis. Di luar, bulan separuh menggantung di langit. Angin membawa bisikan lembut. Yan Zhenhai tahu, meski dirinya masih dianggap pesuruh, langkahnya perlahan akan mengguncang dunia. Dan malam itu, tekadnya semakin bulat. Ia tidak akan lari sekalipun seluruh sekte menentangnya. Fajar baru menyingsing, tapi suasana di sekte Tianshu sudah dipenuhi bisikan. Pertarungan kemarin antara Yan Zhenhai dan dua murid inti tersebar luas. Dari mulut ke mulut, cerita itu semakin dilebih-lebihkan, hingga ada yang mengatakan Zhenhai mampu menari di udara, ada pula yang menyebut pedang musuh seolah menolak menyentuh tubuhnya. Di ruang pribadi Elder Suo Liang, wajahnya suram. Ia duduk menatap sebuah meja kayu, jemarinya mengetuk permukaannya perlahan. Semakin lama anak itu dibiarkan, semakin berbahaya posisinya bagi kita, gumamnya. Di hadapannya, beberapa murid pilihannya berlutut menunggu perintah. Aku ingin kalian mengujinya lagi, namun kali ini jangan beri kesempatan. Buat ia mengeluarkan semua yang disembunyikannya, perintah Suo Liang dingin. Para murid mengangguk, mata mereka berkilat penuh niat buruk. Di sisi lain, Lin Yaoting mendengar kabar itu. Sebagai sesepuh yang lebih tenang dan bijak, ia merasa ada sesuatu dalam diri Zhenhai yang tidak boleh disia-siakan. Sekte ini terlalu kaku. Mereka lupa bahwa Dao bisa muncul di tempat paling rendah sekalipun. Ucapnya lirih, menatap taman bunga yang bergoyang ditiup angin. Lin Yaoting kemudian memutuskan diam-diam mendekati Zhenhai. Ia tidak ingin sekadar menyelidik, tapi benar-benar belajar. Meski ia seorang sesepuh, hatinya masih memiliki kerendahan untuk mencari kebenaran Dao. Hari itu, Zhenhai kembali bekerja membawa air ke halaman latihan. Banyak murid menatapnya dengan bisikan, sebagian kagum, sebagian sinis. Ia berusaha tidak peduli, melanjutkan tugasnya seakan tak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba, seorang murid senior menghadangnya. Yan Zhenhai, kau sombong sekali setelah kemarin. Berani tidak melawan pedangku? Suaranya keras, menarik perhatian banyak murid. Zhenhai terdiam. Ia tahu ini bukan tantangan biasa, tapi bagian dari rencana Elder Suo Liang. Meski begitu, ia tak mundur. Kalau kau ingin menguji, silakan. Tapi jangan salahkan aku bila hasilnya tak sesuai harapanmu. Pertarungan dimulai. Murid senior itu menghunus pedang baja, bukan lagi kayu. Serangannya tajam, menusuk udara dengan suara mendesis. Banyak murid menahan napas, menanti bagaimana Zhenhai akan menghadapi senjata nyata. Zhenhai tidak melawan dengan pedang, hanya menggunakan tubuhnya. Ia bergerak ringan, seolah setiap langkahnya sudah tahu kemana arah serangan berikutnya. Pedang itu menyambar kosong, hanya meninggalkan kilatan cahaya dingin. Sorak-sorai terdengar. Beberapa murid terpana, tak percaya pesuruh bisa membuat murid senior terlihat kikuk. Murid senior itu semakin marah, lalu mengeluarkan jurus pamungkasnya. Pedangnya bergetar memancarkan aura Qi. Namun sebelum pedang itu benar-benar menebas, Zhenhai menekuk lutut, mencondongkan tubuh, lalu menggerakkan tangan kosongnya ke arah bilah pedang. Sentuhan ringan itu justru membuat arah pedang meleset, jatuh menghantam tanah dengan suara dentuman keras. Kerumunan terkejut, sebagian bersorak, sebagian terdiam ngeri. Murid senior itu jatuh tersungkur, sementara Zhenhai hanya berdiri dengan napas teratur. Dari kejauhan, Lin Yaoting yang diam-diam mengamati bertepuk tangan pelan. Menarik, gerakan itu bukan sekadar meniru. Ada pemahaman Dao yang mendalam di baliknya. Sementara itu, di ruangannya, Elder Suo Liang mendapat kabar bahwa rencananya kembali gagal. Wajahnya memerah karena amarah. Tidak cukup hanya mengujinya, aku harus menyingkirkannya sebelum ia menjadi ancaman nyata bagi posisiku. Malam itu, Zhenhai kembali ke gubuk kecilnya.
ia duduk di depan gulungan Dao primordial. Huruf-huruf kuno kembali bersinar samar. Jangan gentar menghadapi niat buruk. Musuh terbesarmu bukan pedang, melainkan hati yang diliputi iri. Zhenhai memejamkan mata, merenungi kata-kata itu. Ia tahu, bahaya semakin dekat, tapi di lubuk hatinya muncul keyakinan baru. Mungkin ini saatnya berhenti hanya bertahan, dan mulai menunjukkan jalan yang ia temukan. Di luar, angin malam berhembus, membawa suara-suara bisikan dari hutan. Seakan Dao sendiri menanti langkah berikutnya dari pemuda pesuruh yang ditolak sekte, namun mulai membentuk takdirnya sendiri. Hari perayaan tahunan. Sekte Tianshu tiba, sebuah momen di mana para murid menunjukkan kemajuan kultivasi mereka di hadapan sesepuh dan tetua sekte. Lapangan utama dipenuhi ribuan murid, bendera berwarna merah dan emas berkibar tertiup angin, sementara gong besar berdentum menandakan dimulainya acara. Yan Zhenhai, yang biasanya hanya menjadi pesuruh di pinggiran, secara mengejutkan dipanggil untuk ikut serta. Banyak murid terkekeh, menganggap ini lelucon yang sengaja dirancang untuk mempermalukannya. Namun, hanya segelintir orang yang tahu, undangan ini adalah bagian dari jebakan yang disusun Elder Suo Liang. Suo Liang berdiri di kursi kehormatan, wajahnya penuh senyum dingin. Hari ini, bahkan pesuruh pun akan diberi kesempatan. Mari kita lihat apakah keberuntungan kecilnya bisa bertahan di arena resmi sekte. Kata-kata itu membuat banyak murid menertawakan Zhenhai. Zhenhai melangkah ke tengah arena dengan langkah tenang, tanpa menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Di dalam hatinya, ia sadar ini bukan sekadar ujian, melainkan sebuah perangkap. Namun, gulungan Dao primordial di dalam pikirannya berbisik. Jangan takut pada tatapan, karena Dao bukanlah panggung hiburan, melainkan jalan menuju kebenaran. Lawan pertamanya adalah murid inti bernama Feng Wuying, terkenal dengan pedang angin yang kecepatan serangannya sulit diikuti mata. Begitu gong berbunyi, Feng bergerak seperti kilat, pedangnya memancarkan cahaya putih yang menyambar lurus ke arah leher Zhenhai. Namun Zhenhai hanya memiringkan tubuh setengah langkah, membiarkan pedang itu lewat begitu saja. Tangannya yang kosong menepuk udara dan secara ajaib, Feng Wuying kehilangan keseimbangannya, hampir terjatuh. Sorakan penonton berubah menjadi keheningan penuh keterkejutan. Pertarungan berlanjut. Feng melancarkan jurus demi jurus, namun Zhenhai bergerak seolah sudah tahu kemana pedang itu akan jatuh. Setiap serangan yang datang selalu meleset tipis, membuat Feng tampak seperti menebas bayangan. Sesepuh yang mengawasi mulai berbisik, "Gerakan itu bukankah mirip prinsip Dao bayangan?" kata salah satu dari mereka. Tapi tidak mungkin, Dao bayangan adalah teknik kuno yang sudah hilang ratusan tahun. Jawab yang lain dengan nada tak percaya. Akhirnya, setelah puluhan jurus, Feng terengah-engah, pedangnya gemetar karena kelelahan. Zhenhai, yang bahkan belum mengeluarkan satu jurus serangan pun, berdiri tenang tanpa setetes keringat. "Aku tidak ingin mempermalukanmu," katanya pelan. Tapi Dao sejati bukan soal menang atau kalah, melainkan memahami arah gerak hati. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi justru menusuk hati banyak murid. Beberapa yang awalnya menertawakan Zhenhai kini mulai diam, merenungi ucapannya. Elder Suo Liang menggertakkan gigi. Rencananya untuk mempermalukan Zhenhai malah berbalik. Namun ia tidak menyerah. "Cukup, lawan berikutnya," serunya. Dari belakang, seorang murid bertubuh besar dengan mata penuh amarah melangkah maju. Murid itu dikenal sebagai Qiu Shanjie, pemilik teknik tinju batu. Setiap pukulannya bisa menghancurkan batu besar menjadi serpihan. Arena bergetar saat ia melangkah maju, membawa aura tekanan yang membuat banyak murid biasa mundur ketakutan. Zhenhai menatapnya tanpa gentar. Dalam hati, ia tahu pertarungan kali ini akan lebih sulit, bukan hanya karena kekuatan Shanji, tapi karena jelas ada Qi aneh yang menyelimuti tubuhnya, Qi yang tercium seperti jebakan buatan Suo Liang. Gong berbunyi lagi. Qiu Shanjie menyerang tanpa basa-basi, tinjunya menghantam tanah hingga pecah membentuk lubang besar. Debu berhamburan, menutup pandangan penonton. Dari balik debu, Zhenhai bergerak cepat, tubuhnya meluncur seperti air yang mencari celah. Namun berbeda dengan sebelumnya, tinju Shanji membawa tekanan yang sulit dihindari. Sekali serangan meleset, gelombang Qi dari pukulannya masih menyapu ke segala arah. Zhenhai terpaksa mengeluarkan langkah lebih cepat, memanfaatkan setiap inci ruang untuk bertahan hidup.
Penonton bersorak, sebagian karena kagum pada kekuatan Shanji, sebagian karena tegang melihat bagaimana Zhenhai bisa tetap berdiri menghadapi serangan yang menghancurkan arena. Di kursi sesepuh, Lin Yaoting memperhatikan dengan seksama. Itu bukan sekadar tinju batu, ada jejak ki racun yang sengaja ditanam. Suo Liang, kau benar-benar nekat. Pertarungan semakin sengit, meski tubuhnya tertekan, mata Zhenhai justru semakin tenang. Dalam benaknya, gulungan Dao primordial kembali berbisik. Jika tinju adalah gunung, jadilah air yang melubangi batu. Jangan melawan, biarkan kekuatan menghancurkan dirinya sendiri. Dengan satu gerakan halus, Zhenhai memiringkan tubuh, membiarkan tinju Shanji menghantam kosong. Lalu, dengan sentuhan ringan di siku lawannya, arah tenaga besar itu berbalik, menghantam dada Shanji sendiri. Suara dentuman keras terdengar. Shanji terlempar beberapa meter, jatuh berguling di tanah, tidak bisa bangkit lagi. Arena terdiam, lalu meledak dalam sorakan tak percaya. Zhenhai berdiri di tengah arena, wajahnya tetap tenang. Ia menunduk sedikit pada lawannya, menunjukkan rasa hormat. Namun di balik ketenangan itu, hatinya tahu, ini baru permulaan. Jebakan yang sesungguhnya dari Elder Suo Liang pasti belum dikeluarkan. Sorakan murid-murid Sekte Tianshu belum mereda ketika Elder Suo Liang berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam, tapi bibirnya melengkung membentuk senyum palsu. Hebat sekali Yan Zhenhai, katanya dengan suara lantang. Kau berhasil mengalahkan dua lawan. Namun, bukankah perayaan sekte ini adalah tempat untuk menunjukkan kebenaran Dao? Kalau begitu, mari kita lihat sejauh mana jalanmu bisa bertahan. Tangannya bergerak, dan dari balik arena muncullah sebuah formasi batu giok yang memancarkan cahaya keunguan. Murid-murid terkejut, beberapa bahkan ketakutan. Itu formasi ujian roh, bisik salah satu dari mereka. Formasi ini biasanya digunakan untuk menguji murid inti tingkat tinggi, bukan pesuruh rendahan. Lin Yaoting segera berdiri. Elder Suo Liang, ini berlebihan. Ujian roh bisa membunuh bila peserta tidak siap, serunya. Namun Suo Liang hanya tersenyum dingin. Bukankah Dao sejati harus ditempa dalam bahaya? Jika dia memang memiliki potensi, ini akan menjadi pembuktian. Zhenhai menatap formasi itu dengan tenang. Meski tahu ini jebakan, ia tidak mundur. Di dalam dirinya, gulungan Dao primordial bergetar, seakan menyambut tantangan ini. Jalan Dao tidak pernah mudah. Yang menolakmu hanyalah batu uji untuk menguatkan langkahmu. Saat ia melangkah masuk ke lingkaran formasi, cahaya keunguan menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, pandangannya berubah. Arena yang ramai menghilang, berganti menjadi hutan ilusi penuh kabut hitam. Di dalam kabut itu, suara-suara bergema. Kau hanyalah pesuruh, tidak ada yang menghargaimu, tidak ada yang percaya padamu. Suara itu datang dari segala arah, menusuk hati seperti ribuan jarum. Zhenhai memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, bayangan muncul. Wajah murid-murid yang menertawakan, sesepuh yang meremehkan, dan bahkan masa lalunya yang penuh hinaan. Tiba-tiba, dari kabut keluar sosok bayangan hitam menyerupai dirinya sendiri, namun dengan mata merah menyala. Kau ingin menjadi guru para sesepuh? Kau tidak lebih dari sampah yang tak dianggap. Lihat dirimu, bahkan bertahan hidup saja hanya karena kebetulan. Bayangan itu menyerang dengan kekuatan besar, setiap pukulannya memuat semua keraguan dan kebencian yang pernah ia terima. Zhenhai terpental ke belakang, tubuhnya terasa remuk. Namun di tengah rasa sakit, ia mendengar bisikan samar dari gulungan Dao primordial. Musuh terbesarmu bukan orang lain, melainkan bayangan hatimu sendiri. Jika Dao adalah jalanmu, terimalah dirimu sepenuhnya. Zhenhai perlahan berdiri. Ia menatap bayangan itu, lalu berkata, "Ya, aku memang pesuruh rendahan. Ya, aku pernah ditertawakan, diremehkan, bahkan diperlakukan seperti debu. Tapi semua itu adalah bagian dariku, dan aku tidak akan menolaknya." Bayangan itu berhenti, matanya yang merah bergetar. Semakin Zhenhai berbicara, tubuh bayangan itu mulai retak, seperti cermin yang pecah. Aku tidak butuh pengakuan orang lain. Jalan Daoku adalah milikku sendiri. Aku akan berjalan meski seluruh dunia menolak. Dengan teriakan penuh tekad, Zhenhai maju, menembus tubuh bayangan itu. Seketika, seluruh kabut hilang, berganti cahaya terang yang menyilaukan. Ilusi hancur, dan Zhenhai kembali berdiri di arena nyata.
Tubuhnya berdiri tegak, napasnya stabil, namun mata dan auranya berbeda. Ia tampak lebih kokoh, lebih tenang, seolah telah melewati sebuah pintu yang tidak bisa dipahami orang lain. Murid-murid terdiam, bahkan sesepuh pun saling berpandangan. Melewati ujian roh tanpa luka parah? Itu hampir mustahil bagi murid inti biasa. Namun seorang pesuruh rendahan baru saja melakukannya. Lin Yao-ting tersenyum tipis, matanya berbinar. Dao primordial bisa jadi benar-benar muncul kembali. Suo Liang menggertakkan gigi, wajahnya hampir tidak bisa menutupi amarah. Namun ia tetap bersuara lantang. Hanya kebetulan. Jangan terbuai dengan pertunjukan kecil ini. Meski demikian, ketakutan samar muncul di dalam hatinya. Sebuah ketakutan bahwa anak yang dulu dianggap sampah benar-benar akan menjadi ancaman. Zhenhai menunduk, lalu keluar dari arena dengan langkah mantap. Di dalam dirinya, ia tahu satu hal. Jalan yang ia pilih semakin jelas, dan tidak ada lagi yang bisa menghalanginya selain dirinya sendiri. Malam itu, ketika semua murid sudah kembali ke pavilion mereka, Zhenhai duduk di depan gulungan Dao primordial. Cahaya lembut muncul dari gulungan itu, dan untuk pertama kalinya, huruf-huruf kuno menyusun kalimat baru. Guru bukanlah mereka yang diagungkan, tapi mereka yang berani membuka jalan. Zhenhai tersenyum. Hatinya mulai mengerti. Tak peduli ia diakui atau tidak, ia sudah berada di jalan seorang guru, bahkan sebelum dunia menyadarinya. Keesokan harinya, sekte Tianshu masih ramai membicarakan keberhasilan Yan Zhenhai melewati ujian roh. Di pavilion para murid, bisikan-bisikan semakin nyaring. Sebagian mulai menganggapnya jenius tersembunyi. Sebagian lain menuduh ia memakai trik kotor atau dilindungi kekuatan misterius. Di ruang pertemuan sesepuh, suasana tegang. Elder Suo Liang duduk dengan wajah muram, sementara Lin Yao-ting berdiri dengan tatapan penuh arti. Kalian semua melihatnya sendiri, kata Lin, suaranya tenang. Seorang pesuruh yang dianggap tidak berguna justru mampu menembus ujian roh. Bukankah ini pertanda Dao sejati? Kita seharusnya mendukungnya. Elder Zhuo Minghan yang biasanya bijaksana mengelus janggutnya. Ada benarnya, Dao tidak selalu muncul dari jalur yang kita tentukan. Jika bocah itu benar-benar memiliki sesuatu, menolaknya bisa jadi kerugian besar bagi sekte. Namun Suo Liang langsung membantah keras. Omong kosong, itu hanyalah ilusi yang menipu mata kalian. Jika kita membiarkan anak itu tumbuh, ia akan menjadi duri yang suatu hari menusuk jantung sekte ini. Jangan lupa, sekte bertahan karena disiplin, bukan karena memberi panggung pada sampah rendahan. Para sesepuh lain saling pandang, tidak semua berani angkat suara. Beberapa jelas mulai ragu pada Suo Liang, tapi tekanan posisinya terlalu besar untuk mereka bantah terang-terangan. Di sisi lain, Zhenhai menjalani harinya seperti biasa. Ia kembali mengangkat air, menyapu halaman, seakan tak terjadi apa-apa. Namun para murid yang melihatnya justru semakin bingung. Dia bisa menembus ujian roh, tapi tetap mau melakukan pekerjaan rendahan itu? Bisik seorang murid. Bai Ruoxi diam-diam mengamati dari kejauhan. Hatinya berdebar aneh. Ia ingat bagaimana dulu sering melihat Zhenhai dipermalukan. Kini, bayangan pemuda itu justru memancarkan aura yang sulit dijelaskan, membuatnya tak bisa mengalihkan pandangan. Sore itu, Lin Yao-ting akhirnya mendekati Zhenhai secara langsung. Ia berjalan ke gubuk kecil di tepi hutan, tempat Zhenhai tinggal. Kau punya waktu, Yan Zhenhai? Tanyanya lembut. Zhenhai terkejut, buru-buru memberi hormat. Sesepuh Lin, saya tidak pantas menerima kunjungan Anda. Lin tersenyum. Jangan terlalu merendah. Aku datang bukan sebagai sesepuh, tapi sebagai pencari Dao. Apa yang kau lakukan di arena, itu bukan sekadar keterampilan. Itu pemahaman Dao yang sejati. Aku ingin belajar. Zhenhai terdiam lama. Ia menatap mata Lin, berusaha menebak apakah ini jebakan lain. Namun mata sesepuh itu jernih, tanpa sedikit pun niat jahat. Akhirnya ia mengangguk pelan. Kalau begitu, mari kita belajar bersama. Dao bukan milikku, Dao adalah jalan yang bisa dilihat siapa saja. Percakapan itu menjadi awal hubungan unik antara seorang pesuruh rendahan dan seorang sesepuh sekte. Diam-diam, Lin Yao-ting mulai sering datang ke gubuk itu, bertukar pikiran tentang Dao, mendengarkan pandangan Zhenhai yang sederhana tapi tajam. Namun kabar tentang kedekatan mereka cepat menyebar. Murid-murid heran,
dan sesepuh lain mulai berbisik. Lin Yaoting belajar dari seorang pesuruh? Ini gila. Berita itu pun sampai ke telinga Suo Liang, amarahnya semakin memuncak. Bukan hanya bocah itu yang membuat masalah, sekarang bahkan sesepuh mulai terseret. Tidak bisa dibiarkan. Ia kemudian menyusun rencana baru. Kali ini bukan sekadar mempermalukan, tapi menjebak Zhen Hai dengan tuduhan pengkhianatan. Malam hari, beberapa murid yang loyal pada Suo Liang menyusup ke gudang obat sekte, mencuri beberapa bahan berharga, lalu meninggalkannya di dekat gubuk Zhen Hai. Mereka berbisik satu sama lain sambil tertawa sinis. Besok pagi, semua orang akan percaya pesuruh itu hanyalah pencuri busuk. Sementara itu, Zhen Hai duduk bersila di dalam gubuk. Gulungan dao primordial bergetar samar, huruf-hurufnya menyala, menuliskan pesan baru. Ketika kebenaranmu diuji, fitnah akan datang. Jangan mundur, karena cahaya hanya bisa dilihat setelah menembus kegelapan. Zhen Hai membuka mata, menatap langit malam yang bertabur bintang. Hatinya tenang meski firasat buruk menguar di udara. Ia tahu badai baru akan segera menghampirinya. Angin malam berhembus lembut di halaman sekte, membawa aroma embun yang menenangkan. Namun, di balik ketenangan itu, suasana hati para murid dipenuhi rasa gelisah. Kabar tentang keberhasilan Zhen Liang menundukkan para sesepuh mulai tersebar luas, dan hal itu menimbulkan berbagai reaksi yang beragam. Ada yang kagum, ada pula yang merasa terancam. Di ruang pertemuan rahasia, beberapa tetua muda yang ambisius berkumpul. Mereka berbisik-bisik, menyusun rencana untuk menjatuhkan Zhen Liang secara diam-diam. Kalau dibiarkan, dia akan mencuri pengaruh kita, kata Feng Chuo dengan mata menyipit penuh iri. Kita harus membuatnya gagal di depan umum. Sementara itu, Zhen Liang duduk bersila di kediamannya, mengajarkan beberapa murid muda yang mulai berdatangan tanpa undangan. Mereka mendengar reputasinya dan datang dengan penuh rasa ingin tahu. Zhen Liang menyambut mereka tanpa memandang rendah. Jika kalian ingin belajar, maka belajarlah. Dao tidak pernah menolak siapapun. Salah satu murid bernama Lian Huo, seorang yatim piatu yang sering diremehkan, memberanikan diri bertanya, "Guru, apa seseorang sepertiku yang bahkan tidak bisa menahan aliran energi spiritual dasar masih bisa mencapai puncak?" Zhen Liang tersenyum hangat. Jika akar dao ditanam dengan benar, bahkan benih yang paling rapuh bisa tumbuh menjadi pohon raksasa. Ucapan itu membuat para murid terharu. Mereka merasa seolah-olah menemukan tempat yang selama ini tidak pernah mereka miliki. Perlahan, murid-murid buangan, orang-orang yang tidak dianggap di sekte, mulai berkumpul di sekitar Zhen Liang. Namun, di kejauhan, mata-mata yang dikirim oleh Feng Zhuo memperhatikan semua perkembangan ini. Mereka segera kembali melapor. Dia sedang mengumpulkan pengikut sendiri. Feng Zhuo tertawa sinis. Bagus. Semakin tinggi dia terbang, semakin keras jatuhnya nanti. Keesokan harinya, sebuah pengumuman mengejutkan menggema di sekte. Patriark Yuan Shan mengumumkan bahwa akan diadakan ujian cahaya dao, sebuah kompetisi besar yang menentukan peringkat murid dan sekaligus kehormatan mereka di depan para tetua. Semua murid, termasuk Zhen Liang, wajib ikut serta. Suasana sekte mendadak riuh. Ujian cahaya dao bukan sekadar perlombaan, ia adalah ajang di mana segala kelemahan akan diperlihatkan. Banyak yang berbisik bahwa ini adalah kesempatan emas bagi musuh-musuh Zhen Liang untuk menjatuhkannya. Sementara para murid sibuk berlatih keras menjelang ujian, Zhen Liang tetap tenang. Ia lebih memilih menuntun murid-murid barunya, memberi mereka fondasi yang kokoh. Kekuatan sejati bukan hanya soal teknik, ujarnya, tapi tentang keyakinan dan arah dao yang kalian pilih. Di sisi lain, Ling Yue dan Shen Ji mulai merasa khawatir. Mereka tahu ujian ini pasti dipenuhi jebakan. Shen Ji menatap Zhen Liang dengan cemas. "Kakak, apakah kau benar-benar akan menghadapi semua ini sendirian?" Zhen Liang menatap langit malam, bintang-bintang berkilau di matanya. "Aku tidak sendirian. Daoku berjalan bersama mereka yang percaya padanya." Malam itu, di bawah cahaya bulan, semangat murid-murid buangan yang berkumpul di sekitar Zhen Liang semakin menguat. Mereka mulai menyadari bahwa di balik sikap tenangnya, ada api yang siap membakar seluruh penghalang. Ujian cahaya dao sudah di depan mata,
dan Sekte Xiangyun akan segera menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah Zhenliang akan dipermalukan, ataukah dia justru akan menorehkan jejak yang tak terhapuskan di dalam sejarah sekte? Fajar menyingsing dengan cahaya keemasan, menandai dimulainya ujian cahaya Dao. Lapangan utama Sekte Xiangyun dipenuhi ribuan murid dan tetua yang datang untuk menyaksikan. Suasana penuh hiruk-pikuk, namun juga tegang. Nama Zhenliang terdengar di antara bisik-bisik penonton. Sebagian menantikan kejatuhannya, sebagian lagi diam-diam menaruh harapan. Patriark Yuanshan duduk di kursi tertinggi dikelilingi para tetua. Wajahnya tetap tenang, namun dalam hati ia ingin melihat sejauh mana murid yang dulu diremehkan ini akan melangkah. Sementara itu, Feng Zhuo yang selama ini iri menatap Zhenliang dengan penuh kebencian. Sudah menyusun rencana licik di dalam ujiannya nanti. Tahap pertama, ujian dimulai. Jalan Seribu Cahaya, sebuah arena ilusi yang menguji fondasi kultivasi dan kemurnian hati murid. Setiap langkah akan menimbulkan bayangan Dao yang menguji keyakinan mereka. Banyak murid langsung gemetar dan gagal melangkah lebih jauh, namun Zhenliang berjalan dengan tenang. Di setiap langkahnya, cahaya Dao muncul bukan sekadar ilusi, melainkan bentuk nyata. Murid-murid lain terpana melihat seekor naga bercahaya mengikuti langkahnya, seolah Dao itu sendiri merestuinya. Beberapa tetua bahkan berdiri dari tempat duduk mereka, tak percaya dengan apa yang dilihat. Sementara itu, Feng Zhuo berusaha melangkah cepat dengan teknik rahasia, namun setiap ilusi menghadang dengan keras, membuatnya terhuyung. Kenapa jalannya lebih berat dari yang seharusnya? Gumamnya geram. Dia tak menyadari bahwa hatinya yang penuh iri dan kebencian justru memperberat jalannya sendiri. Tahap kedua, ujian dimulai. Cermin jiwa. Murid harus menghadapi bayangan diri mereka sendiri, mewakili kelemahan dan dosa yang pernah mereka buat. Banyak yang jatuh mental karena tidak sanggup menghadapi sisi gelap mereka. Ketika giliran Zhenliang tiba, cermin itu menampilkan bayangan dirinya yang dulu diremehkan, ditertawakan, dan diabaikan. Namun, alih-alih mundur, Zhenliang menatap bayangan itu dengan senyum tenang. Tanpa masa lalu itu, aku tidak akan menjadi diriku sekarang. Aku menerima semuanya. Cermin bergetar, lalu pecah menjadi cahaya yang menerangi seluruh arena. Penonton terdiam, bahkan sesepuh yang biasa, arogan pun mulai mengangguk kecil. Di tribun, murid-murid buangan yang dulu diremehkan bersorak penuh semangat. Guru Zhenliang, Guru Zhenliang. Namun, ujian belum berakhir. Patriark Yuanshan mengangkat tangan, dan tahap ketiga diumumkan. Pertarungan Dao. Para murid yang lolos tahap sebelumnya akan bertarung, bukan sekadar dengan teknik, tapi juga dengan pemahaman Dao mereka. Feng Zhuo langsung melangkah maju. Aku akan menantangmu, Zhenliang. Teriaknya, suaranya dipenuhi kebencian yang menekan seluruh lapangan. Para penonton bersorak, menunggu pertarungan yang paling ditunggu-tunggu. Zhenliang melangkah maju perlahan tanpa raut marah atau sombong. Jika itu keinginanmu, mari kita bertarung. Tapi ingat, pertarungan Dao bukan hanya tentang menang atau kalah, melainkan tentang siapa yang benar-benar memahami jalannya. Suasana mendadak hening. Dua sosok berdiri berhadapan di tengah arena, cahaya spiritual mulai bergetar di udara. Semua orang menahan napas, sadar bahwa mereka akan menyaksikan bentrokan yang akan dikenang dalam sejarah sekte. Di mata banyak orang, ini adalah momen kehancuran Zhenliang. Namun, bagi mereka yang bisa melihat lebih dalam, ini adalah awal dari kebangkitan seorang guru sejati. Arena pertarungan dipenuhi aura tegang. Udara seakan bergetar ketika Zhenliang dan Feng Zhuo berdiri saling berhadapan. Ribuan mata menatap, menunggu bentrokan Dao yang bisa mengubah arah sekte Xiangyun. Feng Zhuo menyerang lebih dulu. Dengan teriakan tajam, ia melepaskan cakar api hitam, teknik warisan keluarganya yang terkenal ganas. Cakar raksasa dari api hitam muncul di udara, mencakar langsung ke arah Zhenliang, meninggalkan jejak panas membakar arena. Sorak-sorai terdengar dari murid yang memihaknya, yakin bahwa Zhenliang akan dihancurkan. Namun, Zhenliang hanya mengangkat tangannya perlahan. Dari tubuhnya, cahaya putih berlapis bayangan Dao muncul, membentuk lingkaran Dao murni. Cakar api itu hancur begitu menyentuhnya, seolah-olah dipadamkan oleh cahaya kebenaran. Murid-murid ternganga, tak percaya serangan ganas itu bisa dihentikan dengan begitu mudah. Feng Zhuo menggertakkan gigi. Jangan sombong, kau hanya beruntung.
Ia lalu melancarkan serangan bertubi-tubi, tombak petir, bayangan 1000 pedang, dan segel darah iblis. Setiap serangan membawa kekuatan mematikan, menimbulkan ledakan di arena. Tapi Zhenliang tetap tenang, setiap langkahnya menyatu dengan Dao. Ia tidak melawan dengan kekerasan, melainkan mengalir mengikuti arah serangan. Dengan gerakan sederhana, ia mematahkan tombak, menetralkan pedang bayangan, dan menghapus segel darah seakan itu hanya debu di udara. Penonton mulai bersorak histeris. Bahkan beberapa tetua berdiri, menyipitkan mata. Dao yang dia gunakan bukan sekadar teknik, itu pemahaman murni tentang harmoni antara kekuatan dan kelemahan. Feng Zhuo semakin marah, wajahnya memerah, urat-urat di lehernya menegang. Kau pikir kau siapa? Kau hanyalah murid buangan yang kebetulan mendapat keberuntungan. Aku akan menunjukkan siapa yang benar-benar layak menjadi pewaris sekte ini. Dengan teriakan terakhir, Feng Zhuo melepaskan teknik pamungkasnya. Api jiwa pengorbanan. Api hitam melahap tubuhnya sendiri, meminjam kekuatan hidupnya untuk menghancurkan lawan. Penonton menjerit, beberapa tetua mencoba berdiri untuk menghentikan, tapi Patriark Yuanshan mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka membiarkan duel itu berjalan. Api hitam itu berubah menjadi naga besar yang mengaum, menelan seluruh arena seolah siap melahap Zhenliang bulat-bulat. Namun, di tengah kegelapan itu, suara Zhenliang terdengar, tenang namun menggetarkan. Dao sejati bukan tentang mengorbankan diri demi ambisi. Dao sejati adalah tentang berjalan sejalan dengan kehidupan itu sendiri. Tiba-tiba, cahaya putih yang menenangkan memancar dari tubuhnya, membentuk sosok naga bercahaya yang muncul dari belakangnya. Naga itu melayang, lalu bertabrakan dengan naga hitam Feng Zhuo. Dentuman besar mengguncang seluruh arena, cahaya putih dan hitam bertabrakan, membelah langit. Ketika debu mereda, semua mata terbelalak. Feng Zhuo terlempar jauh, tubuhnya berlumuran darah, api hitamnya padam total. Ia tergeletak tak berdaya di tanah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sementara Zhenliang berdiri tegak, napasnya stabil, matanya bercahaya bagaikan bintang. Arena mendadak hening, lalu meledak dalam sorakan gemuruh. Zhenliang, Zhenliang, Zhenliang. Murid-murid buangan menangis haru, sementara para tetua saling berpandangan menyadari sesuatu. Pemuda yang dulu diremehkan, kini telah melampaui semua yang mereka bayangkan. Patriark Yuanshan menatap Zhenliang lama, matanya berkilau aneh. Anak ini mungkin benar-benar takdir baru bagi sekte. Zhenliang hanya menunduk, lalu menoleh ke murid-murid yang menatapnya dengan penuh harapan. Senyumnya tenang, namun dalam hati ia tahu, ini baru permulaan. Karena kemenangan ini akan memicu badai yang jauh lebih besar dari sekadar ujian. Riuh kemenangan Zhenliang dalam ujian cahaya. Dao belum juga mereda, namun getarannya sudah mengguncang hingga ke inti sekte Xiangyun. Murid-murid berbisik penuh rasa kagum, sementara para tetua berwajah rumit. Sebagian mengakui kehebatan Zhenliang, sebagian lain menatapnya dengan mata penuh kecemburuan dan ketakutan. Feng Zhuo yang kalah telak, kini terbaring di ruang penyembuhan, nyawanya masih terikat tipis pada tubuh. Ia tidak hanya kalah dalam pertarungan, tetapi juga kehilangan martabat di hadapan sekte. Meski begitu, api dendam di matanya belum padam. Zhenliang, aku akan membalas ini meski harus menyerahkan jiwaku sekalipun. Di balairung utama, Patriark Yuanshan memanggil Zhenliang. Di hadapan semua tetua, ia berkata dengan suara berat, kemenanganmu dalam ujian ini membuktikan daomu tidak bisa diremehkan. Mulai hari ini, kau diangkat sebagai guru kehormatan sekte Xiangyun, berhak mengajar murid siapapun yang ingin belajar darimu. Kata-kata itu bagai ledakan di telinga semua orang. Murid yang dulu tidak dianggap, kini diangkat menjadi guru kehormatan. Beberapa tetua murka. Elder Guo Shenji mengetukkan tongkatnya dengan keras. Patriark, keputusan ini terlalu gegabah. Bagaimana mungkin seorang murid buangan memimpin generasi muda kita? Ini akan mempermalukan sekte. Namun, Patriark Yuanshan menatapnya tajam. Jika ia bisa menundukkan Dao dengan caranya sendiri, itu bukan aib, melainkan kehormatan. Ucapannya membuat banyak tetua terdiam, tapi tidak semua setuju. Sementara itu, di luar sekte, kabar tentang kemenangan Zhenliang menyebar cepat. Sekte-sekte tetangga mulai memperhatikan.
Beberapa menganggapnya ancaman yang harus dipatahkan, sementara yang lain melihatnya sebagai calon sekutu yang layak direbut. Di sebuah lembah gelap, sosok berjubah hitam dengan mata merah darah tersenyum tipis ketika mendengar kabar itu. Akhirnya, benih itu mulai tumbuh. Jika dia benar-benar pewaris Dao lama yang kita cari, maka dunia akan segera terguncang lagi. Kembali ke sekte, Zhen Liang menghabiskan waktunya bersama murid-murid buangan yang kini semakin banyak berdatangan. Mereka datang bukan hanya dari sekte Shangyun, tapi juga dari luar. Murid-murid yang ditolak, yang gagal dalam ujian, yang dianggap tidak berguna, semua mencari arahan darinya. Ling Yue dan Shen Ji menatap kerumunan yang semakin padat dengan wajah terharu. Kakak, tanpa kau sadari, kau sudah mengumpulkan kekuatan yang lebih besar dari sekte itu sendiri. Zhen Liang menggeleng pelan. Aku tidak mengumpulkan kekuatan. Mereka hanya ingin sebuah jalan yang tidak menolak siapapun. Aku hanya menunjukkan arah. Namun di balik senyum tenang itu, ia sadar bahaya akan datang. Mata para tetua yang penuh iri, ambisi Feng Chuo yang belum padam, serta perhatian sekte-sekte luar yang mencurigakan, semua adalah tanda badai besar yang mendekat. Malam itu, ketika ia duduk bermeditasi, sebuah suara misterius bergema di telinganya. Suara itu bukan dari manusia, melainkan dari dalam Dao itu sendiri. Guru para sesepuh, jalanmu baru saja dimulai. Tapi apa kau siap menanggung beban yang lebih besar dari sekadar sekte ini? Zhen Liang membuka matanya. Bintang-bintang berkilau di langit, namun di balik kilau itu, ia merasa ada bayangan kelam yang perlahan turun menyelimuti dunia. Langit pagi di sekte Shangyun tampak cerah, namun suasana di dalamnya jauh dari tenang. Sejak Zhen Liang diangkat sebagai guru kehormatan, arus murid yang datang kepadanya semakin deras. Aula pelatihan yang ia gunakan kini penuh sesak. Murid-murid duduk dengan penuh semangat menantikan setiap kata darinya. Dao bukanlah jalan milik satu sekte atau satu orang, kata Zhen Liang dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Ia adalah jalan bagi semua yang berani menapakinya. Tidak peduli kau lahir rendah atau tinggi, Dao tetap menyambutmu. Kalimat itu disambut sorakan haru, membuat para murid merasa untuk pertama kalinya mereka diakui. Namun di sisi lain, ketegangan memuncak di balairung para tetua. Elder Guo Shenji berdebat sengit dengan Elder Mo Xiang. Dia hanya murid yang kebetulan menang sekali. Apa kita akan menyerahkan wajah sekte pada anak itu? Serunya dengan marah. Mo Xiang yang tenang menjawab, atau mungkin dia justru harapan yang selama ini kita butuhkan. Kau lihat sendiri, bahkan murid yang tak punya arah kini bangkit karena dia. Perdebatan tak menghasilkan jawaban. Patriark Yuanshan sendiri diam, namun sorot matanya menunjukkan ia menyimpan sesuatu, sebuah rahasia yang belum saatnya diungkap. Beberapa hari kemudian, rombongan asing tiba di gerbang sekte Shangyun. Mereka mengenakan jubah putih dengan lambang burung phoenix emas di dada. Murid-murid dari sekte Tianhuang, salah satu sekte besar di wilayah timur. Pemimpin rombongan itu, seorang pemuda dingin bernama Yun Qingsu, melangkah maju. Aku mendengar ada seorang murid buangan yang tiba-tiba diangkat jadi guru kehormatan di sini, katanya lantang. Kami datang untuk menguji apakah kabar itu layak dipercaya atau sekadar lelucon murahan. Seketika suasana sekte mendidih. Murid-murid Shangyun marah tapi juga cemas. Ini bukan sekadar ejekan, ini tantangan dari sekte besar yang jauh lebih berkuasa. Banyak mata beralih pada Zhen Liang. Zhen Liang berdiri perlahan, wajahnya tetap tenang. Kalau kalian ingin menguji, silakan. Dao tidak menolak tantangan. Tapi ingat, apapun hasilnya, jangan anggap ini sekadar permainan harga diri sekte. Pertarungan segera digelar di arena utama. Yun Qingsu maju dengan teknik khas Tianhuang, sayap phoenix emas, yang mengibarkan angin panas membakar, seolah memanggil api langit. Serangannya menyapu arena, membuat para murid Shangyun berteriak ketakutan. Namun Zhen Liang hanya mengangkat tangannya, menyalurkan dao murninya. Angin yang membara itu tiba-tiba berubah menjadi angin lembut, api yang mengamuk padam seolah diserap bumi. Yun Qingsu terkejut. Apa? Daoku dipadamkan begitu saja? Dengan langkah tenang, Zhen Liang mendekat. Phoenix hanya bisa terbang jika langit memberinya jalan. Tapi Dao bukan langit, Dao adalah fondasi dari semua jalan. Kau harus belajar lebih dalam lagi.
Kata-kata itu membuat Yun Qingsu terdiam. Wajahnya merah padam bukan hanya karena marah, tapi juga karena tersadar betapa jauhnya pemahaman Dao mereka. Saat pertarungan itu berakhir, Patriark Yuanshan menatap Zhen Liang dengan sorot mata penuh pertimbangan. Ia tahu, semakin Zhen Liang bersinar, semakin besar ancaman dari luar yang akan datang. Malam harinya, ketika Zhen Liang bermeditasi, sebuah kilatan ingatan asing muncul dalam benaknya. Ia melihat bayangan seorang pria berjubah putih dengan simbol kuno di dahinya. Sosok yang samar-samar terasa begitu akrab namun asing. Suara misterius itu kembali bergema. Kau bukan hanya murid Shang Yun, darahmu membawa rahasia lama yang pernah mengguncang dunia kultivasi. Bersiaplah, karena semua mata akan tertuju padamu. Zhen Liang membuka matanya. Napasnya berat. Untuk pertama kalinya, ia merasa masa lalunya yang selama ini ia lupakan akan menyeretnya ke badai yang lebih besar dari sekadar sekte. Langit malam di atas sekte Shang Yun tampak tenang, namun hati Zhen Liang bergejolak. Sejak pertarungannya dengan Yun Qingsu, ingatan samar yang terus menghantui semakin kuat. Malam itu, ia duduk bersila, mencoba menenangkan pikirannya. Namun tiba-tiba, sebuah cahaya lembut memancar dari dalam tubuhnya, membentuk simbol kuno di udara. Simbol itu berbentuk lingkaran dengan dua naga yang saling melilit, masing-masing bermata emas dan hitam. Begitu muncul, energi seluruh sekte berguncang, bahkan formasi pertahanan kuno di sekeliling sekte bergetar. Para tetua terbangun dari meditasi mereka. Patriark Yuanshan sendiri terkejut, wajahnya berubah serius. Simbol itu, bisiknya, matanya bergetar. Tak mungkin dia benar-benar pewaris garis darah itu. Zhen Liang terpaku menatap simbol yang berputar. Di kepalanya, suara misterius yang sebelumnya samar kini terdengar jelas. Kau adalah pewaris Dao Dual Naga, jalur kuno yang ditutup dunia sejak ribuan tahun lalu. Mereka yang menyandangnya selalu menjadi penentu antara kehancuran atau kebangkitan. Tiba-tiba, ingatan masa kecil yang selama ini hilang kembali menyeruak. Ia melihat bayangan seorang lelaki berjubah putih dengan tanda yang sama di dahinya, sosok yang membawa bayi kecil, dirinya, meninggalkan sebuah lembah bercahaya sebelum menghilang dikejar musuh. Itu adalah ayahnya. Air mata hampir menetes, tapi Zhen Liang menggenggam tangan erat. Jadi, selama ini aku bukan hanya murid buangan, darahku sendiri adalah beban dan anugerah. Di balairung utama, Patriark Yuanshan mengumpulkan para tetua setelah menyadari apa yang terjadi. Kita harus merahasiakan ini. Jika kabar tentang garis darah dual naga tersebar, sekte-sekte besar dan bahkan klan abadi akan datang memburu. Elder Guo Shenji mengetukkan tongkatnya. Tapi, Patriark, anak itu sudah menarik perhatian luar bahkan tanpa rahasia ini. Dia akan membawa bencana bagi kita semua. Perdebatan sengit, pecah. Ada yang ingin melindungi Zhen Liang, ada yang ingin menyingkirkannya demi keamanan sekte. Sementara itu, di luar sana, kabar tentang simbol misterius yang muncul di langit Shang Yun sudah mulai menyebar ke dunia luar, memancing sekte besar dan aliansi lama untuk bergerak. Keesokan paginya, murid-murid buangan yang menjadi pengikut Zhen Liang mendatangi kediamannya. Mereka tidak tahu rahasia besar itu, tapi merasakan ada sesuatu yang berubah. Lian Huo, yang dulu ragu pada dirinya, kini menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Guru, apapun yang terjadi, kami akan berjalan di Dao bersama Anda. Zhen Liang menatap mereka, matanya berkilau, namun wajahnya tenang. Kalau begitu, bersiaplah. Jalan yang kita tapaki bukan lagi jalan sekte kecil, melainkan jalan yang akan mengguncang dunia. Di puncak gunung, Patriark Yuanshan berdiri sendirian menatap horizon. Angin meniup jubahnya. Ia bergumam lirih, tak dianggap murid, tapi akhirnya kau benar-benar akan menjadi guru para sesepuh, bahkan mungkin lebih. Semoga kau mampu menanggung beban yang tak pernah bisa ditanggung siapapun sebelumnya. Dan dengan itu, ars pertama perjalanan Zhen Liang berakhir. Bukan dengan ketenangan, melainkan dengan pintu yang terbuka menuju badai yang lebih besar.